Kembali Lunchtalk membahas tentang Transjakarta. Ini di segmen sebelumnya kita banyak membahas soal sterilisasi jalur yang menjadi salah satu kekhawatiran dan concern yang masih belum juga ada penyelesaiannya ya, Valen, Bang Yos dan juga Pak Benjamin. Ini beberapa waktu lalu ngomong-ngomong soal sterilisasi jalur nih Pak, ada wacana soal pelarangan APTB masuk jalur Transjakarta atau bahkan dilarang masuk ke Jakarta untuk hanya sampai halte transit saja. Gimana Pak Benjamin kelanjutan dari wacana ini dan apakah menurut Anda ini jawaban yang tepat? Iya, jadi kita harus setback APTB ini dulu didesain memang sebagai feeder. Pengumpan. Judulnya saja sudah angkutan perbatasan terintegrasi busway. Mestinya sampai batas kota dia stop balik lagi gitu. Tapi mungkin pertimbangan ketika itu armada busway masih dirasakan kurang sehingga ya bisa bablas sampai ke dalam. Nah, tapi kenyataannya bablas sampai ke dalam tidak disiplin, suka keluar masuk jalur, udah gitu sampai di ujung ngetem gitu. Nah ini sangat-sangat memperparah. Dia kan salah satunya itu ada masuk sampai ke Tanah Abang, ngetemnya waduh, itu sudah kita derek berapa kali juga masih juga bandel gitu. Nah sekarang kita kasih opsi. Nah kita kan sudah prediksi nih, PT Trans akan bertambah armadanya. Nah kita mulai kasih opsi, Anda boleh masuk, tapi Anda setiap halte demi halte angkat penumpang tanpa mengutip bayaran gitu. Selama ini kan 2 kali bayar nih penumpang dirugikan. Masuk halte bayar 3.500, naik APTB bayar lagi 5.000 gitu. Nah mestinya kan 3.500 saja tiketnya gitu. Nah sekarang kita kasih opsi, Anda boleh masuk silakan, tapi Anda jangan ngutip penumpang busway. Nah, itu gimana ngawasinnya tuh Pak? Sementara sudah terjadi seperti ini prakteknya kan bertahun-tahun. Tapi dia kan harus melebur ke manajemen PT Transjakarta. Ada tenggat waktunya nggak Pak? Untuk peleburan ini supaya lebih tertib lagi penggunaan jalur busway? Iya, saya sedang menunggu instruksi dari Pak Gubernur karena saya sudah bersurat resmi, opsi itu sudah saya tawarkan dan Organda sudah merespon ini bahwa mereka katanya mau sampai batas saja. Tapi saya tinggal menunggu apa perintah Pak Gubernur, saya follow up gitu. Kita menghubungi pemirsa dulu di rumah nih yang sudah terhubung dengan Berita 1 TV saat ini. Ada Pak Hendy di Jakarta. Silakan Pak Hendy, apa mungkin bisa bagi pengalaman Anda dengan menggunakan bus Transjakarta? Iya, saya sih berharap kendaraannya yang udah tua-tua itu diganti. Pintu-pintunya tuh yang sering itu. Kalau hujan bocor. Kalau nggak hujan, kita duduk di sana nggak nyaman juga, angin masuk, bocor angin. Debunya juga jadi masuk tuh, kurang nyaman jadi ya. Biarpun di AC. Itu aja keluhan saya Pak. Ini Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Hendy sudah berbagi pengalamannya dengan Transjakarta. Ada penelpon selanjutnya, kita akan sapa Pak Damai juga dari Jakarta. Silakan Pak Damai, Anda sudah tersambung di studio kami. Iya, terima kasih Ibu. Iya, saya ingin memberikan pendapat saya juga ya tentang 3 hal untuk Transjakarta. Yang pertama itu tentang kualitas bus yang harus diperhatikan sungguh-sungguh lah gitu ya, supaya kami ini para pengguna Transjakarta itu nyaman gitu ya. Saya sering sekali mendengar gitu ya di mesin Transjakarta itu yang bunyi bukan hanya suara mesinnya, tapi nggak tahu itu entah suara apalah itu berisik-berisik di mesin gitu, dan itu tidak mendatangkan rasa nyaman kepada saya bagi penumpang gitu. Akhirnya saya terus terang saya jujur saya yang jadi nggak srek naik Transjakarta gitu loh. Padahal saya kepingin untuk apa ya, untuk pindah, menghemat biaya parkir gitu segala macem. Sekarang menggunakan kendaraan apa Pak? Sekarang saya jadi kadang saya bawa motor, kadang saya naik mobil sendiri gitu. Nah yang kedua tentang kualitas jalan. Itu rasanya itu kualitas jalannya itu buruk sekali, bener, sangat buruk sekali. Padahal ini kan program pemerintah gitu ya. Pemerintah kan kita tahu kaya, punya dana gitu. Tapi kok rasanya kok seperti tanggung-tanggung untuk mendatangkan satu fasilitas publik yang diharapkan bisa mendapatkan hati masyarakat gitu loh. Nah jadi ini tolonglah untuk lebih diperhatikan lagi. Nah kemudian yang menurut saya lebih penting lagi dari semua itu adalah kualitas sopir bus yang harus lebih diperhatikan lagi. Oh, kenapa sopir busnya? Saya pernah beberapa kali naik Transjakarta. Itu rasanya nggak nyaman gitu ya. Banyak sopir itu yang suka ngebut gitu ya. Mungkin karena darah muda kali ya. Nah jadi saya pikir para petinggi program yang menjalankan Transjakarta ini perlu sekali-sekali dibawain sama sopir mereka itu. Supaya mereka bisa tahu ini sopir yang layak membawa Transjakarta, ini sopir yang harus diberhentikan gitu.
Bayangkan Ibu, kita lagi penuh ini penumpangnya, sementara sopir suka-sukanya ngebut segala macam, kualitas jalan yang nggak bener gitu ya. Itu, aduh, kita nggak enak banget desak-desakan gitu, dorong-dorongan. Terima kasih gitu. Pak Dame. Oke, terima kasih Bu ya. Ada beberapa talking points nih di sebelumnya juga udah dari Pak Hendy tadi, bocor dan angin ketika hujan, suara mesin, kualitas jalan dan kualitas supir bus. Mungkin Pak, mungkin tidak bisa langsung diambil alih saja ini. Berbagai permasalahan sebenarnya sudah diketahui secara umum begitu ya. Ada permasalahan dalam penyelenggaraan bus Transjakarta ini nggak bisa diambil alih aja ya gitu. Maksudnya supaya lebih bagus pelayanan kepada masyarakatnya begitulah. Ya, saya paling tidak masukan-masukan seperti ini, nanti saya akan panggil dirutnya. Jadi kami di sub hanya bisa memanggil direksinya lah. Artinya dirut sama beberapa direktur operasi, direktur SDM, seterusnya. Jadi kalau dikatakan tadi memang bocor, memang ada salah satu operator PT JTM kalau nggak salah yang kuning itu, ini suka bocor memang, karena memang udah tua. Nah itu harus segera diremajakan memang. Nah inilah tugas dari dirut yang baru ini, harus lebih tegas gitu. Pak Benjamin, seberapa transparan PT Transjakarta sebagai operator terhadap regulator mengenai penggunaan dana PSO mereka dan lain-lainnya dalam hal pelaksanaan, kualitas supir, armada dan sebagainya? Ya ini kan baru ya, karena baru per 1 Januari mereka jadi BUMD. Jadi memang belum ada apa. Sekarang ini pun kami lagi nego sama dalam mengeluarkan PSO-nya ini, kami betul-betul apa sih yang dilakukan mereka. Jadi kami evaluasi terus. Layak nggak dikasih 1,3 triliun? Iya gitu. dong, karena besar dananya. Gitu. Makanya kami belum gelontorkan nih. Nah, harusnya untuk uang segitu secara berkala harus ada pelaporan yang transparan ya? Ada harusnya. Dan itu harus betul-betul. Dan harus ada sanksi harusnya. Sanksinya, Ya, betul. Kira-kira sanksi apa saja yang tepat kalau mereka kemudian tetap nakal dan tidak menjalankan yang menjadi kewajibannya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Iya, tetaplah bersama kami di Lunch Talk pemirsa.